Oke, shalom Bapak Ibu Saudara semua. Kembali sekali lagi senang bisa ketemu saudara bersama-sama. Walaupun kali ini kita hanya bisa ketemu lewat online Zoom ya saudara, tapi lumayan lah saudara ya. Ya, saya percaya kita doa terus supaya pandemi ini cepat selesai, supaya situasinya kembali, ya walaupun mungkin tidak senormal dulu, tapi kita berharap sudah lebih baik lagi lah. Kita nggak terlalu khawatir, bisnis bisa berjalan, rumah tangga, sekolah anak-anak semua bisa kembali lebih normal dari saat ini ya. Terus kita doakan. Nah, apa yang saya mau sampaikan malam hari ini, sudah apa yang saya mau sampaikan malam hari ini, apa yang sedang Tuhan taruh buat saya hari-hari ini. Tadi malam saya sampaikan di tempat kami di GBI House of Grace. Pak Roy juga kebetulan hadir di sana. Nah, saudara, saya akan sampaikan mengenai doa yang dijawab sama Tuhan. Ya, saya percaya doa itu adalah komunikasi kita sama Tuhan. Saya percaya setiap kita juga suka berdoa ya, kita berdoa, kadang-kadang kita berdoa dengan motivasi macam-macam, Saudara. Ada yang berdoa karena kebiasaan, ada yang berdoa karena kewajiban, ada yang berdoa karena takut kalau nggak doa nanti terjadi sesuatu. Tapi sebetulnya doa bukan seperti itu, Saudara. Tuhan tidak pernah paksa kita, walaupun Tuhan mengajarkan dalam kitab Matius bagaimana cara berdoa yang benar. Tapi bukan berarti doa itu sesuatu yang menakutkan buat kita. Doa itu adalah satu komunikasi hubungan kita sama Bapa di surga. Ya, satu hubungan komunikasi kalau kita bicara sama Tuhan itu istilahnya dipakai dengan istilah doa. Ya. Tapi saya percaya setiap kali kita berdoa kita punya satu kerinduan bahwa doa kita dijawab. Yang setuju boleh lambaikan tangan. Oh haleluya, haleluya ya. Kita rindu doa kita dijawab sama Tuhan. Nah, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana supaya doa-doa kita dijawab sama Tuhan? Buat Tuhan, saya percaya buat Tuhan, nggak ada masalah buat menjawab doa kita. Tapi yang sering kali jadi masalah adalah Tuhan ingin jawab doa kita. Tapi kita sendiri belum melakukan apa yang dikehendaki oleh Bapa kita di surga. Tuhan ingin jawab doa kita, tapi seakan-akan Tuhan ngomong gini, tapi nak, ayo bagianku jawab doamu. Tapi bagianmu adalah lakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Waktu kita melakukan apa yang Tuhan suka, apa yang Tuhan senang, saya percaya kita nggak usah minta banyak-banyak sama Tuhan. Apapun yang kau rindukan, Tuhan pasti berikan buat saudara. Sekali lagi yang setuju katakan amin. Ya. Oke, ada 3 hal yang saya mau sampaikan malam hari ini. Ya. Yang pertama, bagaimana doa kita dijawab? Yang pertama adalah dikatakan bahwa doa yang dijawab sama Tuhan adalah doa yang disampaikan oleh mereka yang hidupnya di dalam firman Tuhan. Dalam Yohanes pasal 15 ayat 7, saudara. Apakah PowerPoint ini bisa ditayangkan atau apa sudah lihat PowerPoint ini? Soalnya kadang-kadang di Zoom yang sudah di-update ini situasinya agak sedikit berbeda, saudara ya. Oke, nggak apa-apa. Kalau saudara nggak bisa lihat sebagian, nggak apa-apa ya. Karena memang di Zoom yang baru ini agak beda. Jadi beberapa teman juga bilang, wah ini kok jadi malah membingungkan Zoom yang baru ini, karena baru diupdate, saudara. Ya. Yang pertama, saudara, bagaimana doa kita dijawab? Dalam Yohanes 15 ayat 7 katakan begini, jikalau kamu tinggal di dalam aku, atau sama-sama, yuk kita baca yuk bersama-sama. 2, 3. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah, minta apa saudara? Apa saja yang kau kehendaki. Dan Alkitab katakan begini, dan kamu akan menerimanya. Oh dahsyat saudara. Minta apa saja yang kau kehendaki. Minta apa saja yang kau kehendaki. Pas suatu ketika saudara ketemu dengan seorang konglomerat, mungkin mampir ke rumah saudara, lalu beliau berkata, mau minta apa? Mau minta apa? Mau minta apa? Apa saja yang kau kehendaki, aku berikan kepadamu. Wow, saudara. Kalau ada seorang yang kaya raya datang pada kita berkata, yuk mau minta apa? Semua yang kau minta akan kuberikan kepadamu. Silakan minta, silakan minta.
Saya percaya mungkin kita nggak langsung bisa minta, sudah bingung duluan. Ini mau minta apa ya? Mau minta apa ya? Tapi Tuhan ini yang berkata adalah Bapa kita di surga. Dia berkata, mintalah, mintalah. Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu. Sudah kasih Tuhan, tapi ada syaratnya, saudara. Syaratnya apa? Kalau engkau tinggal di dalam aku, dan firmanku ini tinggal dalam kamu. Syaratnya adalah kita tinggal bersama dengan firman. Artinya firman itu kita hidupi. Firman itu tidak sekedar kita baca, tapi kita tinggal dan firman itu tinggal dalam kita. Firman itu menjadi kehidupan dalam hidup kita. Firman itu berkuasa dalam hidup kita. Ada satu ayat dalam kitab Daniel pasal 12 ayat yang ke-10 katakan begini, saudara. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji, ya. Di PowerPoint saya nggak tulis ya, suruh dengarkan saja ya. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji. Tapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya. Tapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Sebenarnya katakan begini, orang fasik. Alkitab kitab Daniel berkata begini, orang fasik itu akan selamanya hidup fasik. Artinya, merubah gaya hidup fasik menjadi gaya hidup yang benar sesuai firman Tuhan, itu bukan perkara mudah, saudara. Ya. Merubah gaya hidup fasik dan gaya hidup yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Sekali lagi saya bilang buat saudara, itu bukan perkara yang mudah, saudara, bukan perkara yang sederhana. Nggak gampang. Nanti deh, kalau Tuhan Yesus mau datang kedua kalinya, kira-kira sebulan sebelum Tuhan Yesus datang, hidup saya akan berubah total. Saya tidak akan hidup dalam dosa, saya hidup benar dalam segala hal, semua akan singkirkan, saya akan bertobat sungguh-sungguh nanti. Sebulan sebelum Tuhan Yesus datang, saya akan berubah total. Saya mau bilang buat saudara, omong kosong, saudara. Berubah kehidupan dosa, berubah kehidupan kita yang fasik, kepada kehidupan yang sesuai sama firman Tuhan, itu sekali lagi saya mau bilang buat saudara, itu bukan perkara mudah. Contoh ya, saya ambil contoh ya. Oke, saya nggak menginterogasi saudara. Ya, saya tidak menuduh saudara. Tapi coba kita pikirkan masing-masing ya. Saya percaya setiap kita yang hadir malam hari ini, siapapun kita, entah itu dari seorang gembala gereja, pengerja, maupun jemaat, coba kita perhatikan ya. Setiap kita pasti punya satu kelemahan, dua kelemahan, tiga kelemahan dalam hidup kita yang mungkin bahkan orang lain nggak tahu. Contoh, mungkin kita punya kebiasaan berbohong. Contoh, mungkin kita kadang-kadang berpikir sesuatu yang negatif, berpikir yang buruk. Contoh, misalkan kita punya sifat iri hati sama orang lain. Gak ada orang tahu, saudara. Cuma kita sendiri yang tahu bahwa di hati kita ini kadang-kadang suka iri melihat orang lain. Wah, itu kok gini ya. Wah, kok itu kok gini ya. Wah, ini kok bajunya bagus ya. Wah, hanya satu karakter, satu sifat. Nah, sekarang kita perhatikan ya. Katakanlah kita punya kebiasaan atau sifat iri hati. Saya mau tanya saudara, merubahnya gampang nggak, saudara? Berubah iri hati untuk menjadi orang yang tidak iri hati itu gampang nggak? Ujiannya gampang, saudara. Ujiannya kalau sudah mau tahu ya, ujiannya ya. Sudah masih punya rasa iri hati atau enggak, cara ngujinya gampang, saudara. Kalau lihat teman kita lebih diberkatin, kita seneng atau kita ngomel dalam hati. Kalau ngelihat teman kita punya motor baru, kita seneng, sukacita, atau dalam hati, kenapa bukan saya yang dikasih motor baru ya? Kenapa dia ya? Kalau melihat toko teman kita lebih laku daripada kita iri atau kita sukacita. Kalau mesti ada rasa nggak enak di hati, saudara. Kok dia diberkatin sih? Kok dia lebih laku daripada saya sih? Kok dia lebih dipakai daripada saya sih? Kok dia lebih berhasil daripada saya sih? Iri, mesti ada iri. Saya mau tanya saudara, itu gampang nggak sih ngerubahnya? Nggak gampang, saudara. Saya kasih waktu seminggu untuk berubah itu, bisa nggak? Belum tentu loh, saudara. Belum tentu bisa, saudara.
Jadi kalau Tuhan Yesus nanti semenjelang Tuhan Yesus datang, wah kalau sebulan sebelum Tuhan datang saya pasti bisa berubah. Apa yakin bisa berubah? Kalau kau mau berubah, dari hari ini kau berusaha berubah. Mungkin butuh setahun, mungkin butuh 2 tahun untuk berubah itu. Hidup dalam firman, artinya seluruh hidup kita itu dikuasai oleh firman. Seluruh hidup kita itu sesuai dengan apa yang tertulis dalam Alkitab. Seluruh hidup kita sesuai, taat, setia dengan firman. Tidak menyimpang ke kanan, tidak menyimpang ke kiri. Tuhan berkata pada Yosua waktu masuk tanah perjanjian. Baca firman-Ku setiap hari ya. Renungkan Taurat itu setiap hari. Supaya kau tidak menyimpang ke kanan, tidak menyimpang ke kiri. Nggak gampang, saudara. Berdagang dengan jujur misalkan. Contoh aja loh, saya nggak nyindir saudara, nggak. Kalau ada yang kesindir, dia bertobat lah. Bisnis dengan jujur. Wah, kalau jujur mana bisa untung, Pak. Sedikit curang aja nggak untung-untung. Ya justru karena nggak jujur, saudara nggak untung. Saudara merubah hidup sesuai dengan firman, itu bukan perkara gampang. Tapi kalau kau bisa lakukan itu, kalau kau bisa lakukan itu hidup sesuai dengan firman, artinya firman Tuhan bukan hanya kita baca, tapi meresap dalam hati kita dan menjadi bagian dari kehidupan kita. Saya mau bilang buat saudara sekali lagi. Wow, saudara, Alkitab berkata, mintalah apa saja. Mintalah apa saja yang kau kehendaki dan surga akan berikan itu kepada saudara. Amen. Bapakmu di surga akan berikan itu buat saudara. Bapakmu akan sediakan itu buat saudara. Yang setuju sama-sama katakan amin. Tinggal dalam firman, saudara. Rasul Paulus berkata begini, waktu aku mengerti hidup cara seperti itu, betapa indahnya hidup dalam firman. Rasul Paulus berkata, hidupku yang lama itu hanya seperti sampah dan tidak ada artinya. Hidup yang tidak berubah, maaf saudara, hidupmu seperti sampah yang tidak ada artinya, yang berbau busuk saudara. Tapi engkau akan baru mengerti itu waktu engkau sudah hidup dalam firman. Engkau akan baru sadar, aduh gue baru tahu ya, nggak taunya hidup gue yang kemarin-kemarin, hidup gue yang bulan lalu, hidup gue yang tahun lalu ancur-ancuran begitu ya. Kok bisa ya gue hidup begitu ya? Kenapa nggak dari dulu aja gue berubah ya? Karena waktu kau berubah, tingkap langit itu akan terbuka. Dan tiba-tiba berkat, mujizat itu bagian saudara. Apapun yang kau minta, Alkitab berkata, apapun yang kau minta, Tuhan Yesus berkata, Bapakmu di surga akan sediakan itu buat saudara. Sekali lagi, yang setuju lambaikan tangan saudara. Oh, haleluya, puji Tuhan. Rubah cara hidup kita. Masuk di era new dimension ini. Masuk di era dimensi yang baru. Mari cara berpikir kita, cara hidup kita berubah, saudara. Berubah. Hiduplah sesuai dengan firman. Oke, yang kedua. Bagaimana hal yang kedua supaya doa kita dijawab ya? Yang kedua, kalau yang pertama tadi tinggal dalam firman, yang kedua, tolong PowerPoint-nya. Diklik sekali supaya masuk ke yang kedua. Saya bacakan buat saudara ya. Yang kedua. Dalam Yohanes 15 ayat yang ke-16 dikatakan hidup dengan menghasilkan buah. Ya. Saya bacakan buat saudara, Yohanes 15 ayat 16. Nanti kalau sudah muncul PowerPoint-nya sudah bisa baca bersama-sama ya. Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Supaya apa? Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikan kepadamu. Menghasilkan buah. Sehingga apapun yang kau minta dalam nama Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kepada Bapa, diberikan kepadamu. Diberikan kepadamu, saudara. Diberikan kepadamu. Waktu apa? Waktu kita menghasilkan buah. Saudara, buah di sini itu bisa berbicara buah roh,
bisa juga berbicara jiwa-jiwa, saudara. Tapi yang malam ini saya mau tekankan adalah bukan bicara masalah jiwa-jiwa. Ya kita penting untuk menuai, untuk mencari jiwa buat Tuhan Yesus. Itu juga berharga di mata Tuhan. Satu jiwa dimenangkan, surga bersukacita. Tapi yang lebih penting lagi adalah kita juga menghasilkan buah roh. Menghasilkan buah roh dalam hidup kita. Ada buah roh yang muncul dari hidup kita. Saya kalau ikut kul ya saudara, kalau ikut kul ke rumah seseorang itu waktu zaman sebelum pandemi ya, kita bisa berkunjung ikut kul di rumah si ini, saudara. Kadang-kadang saya lihat di rumahnya itu ada hiasan dinding buah roh. 1, kasih, sukacita, wah 9 buah roh ditulis itu. Guru-guru sekolah minggu suka mengajarkan anak-anak sekolah minggu, ayo menghafalkan buah roh. Buah roh adalah 1, 2, 3. Ya boleh-boleh saja sih, nggak ada salahnya saudara. Nggak buruk juga, oke lah. Lebih baik daripada nggak hafal saudara ya. Tapi sudah menghafal buah roh, menempel hiasan dinding buah roh, itu tidak akan pernah membuat saudara penuh dengan Roh Kudus. Itu tidak akan membuat engkau menghasilkan buah roh dalam hidup saudara. Karena buah roh dalam hidup saudara, itu tidak bisa direkayasa, saudara. Tidak bisa dibuat-buat. Dulu saya pikir saya bisa lakukan itu step by step. Atau kayak gini. Tahun ini saya mau punya komitmen 1 buah roh. Nanti tahun depan 1 lagi buah roh. Tahun depan 1 lagi buah roh. Dalam 9 tahun saya bisa menyelesaikan hidup saya penuh Roh Kudus, menghasilkan 99 daripada buah roh itu. Nggak bisa, nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Kerjakan 1 buah roh pun susah, saudara. Contoh, salah satu buah roh adalah kesabaran. Jadi orang yang sabar gampang nggak, saudara? Seminggu gampang, saudara. Sebulan? 2 bulan? Kalau dibuat-buat, disabarin. Seminggu kuat. Sebulan mungkin kuat. Tapi seterusnya bagaimana? Kembali kepada asalnya. Gak gampang, saudara. Gak gampang. Menghasilkan buah roh, 1 saja itu gak gampang. Tapi waktu kau bergaul dengan Roh Kudus, waktu kau banyak berbahasa roh dalam hidupmu, dan terus tiap hari kau dekat, bergaul sama Roh Kudus, dalam doa-doamu Roh Kudus, urapi saya, Roh Kudus, urapi saya, Roh Kudus, penuhi saya, Roh Kudus, penuhi saya, sungguh-sungguh minta sama Roh Kudus untuk dia penuhi, kau penuhi, engkau terus bergaul sama Roh Kudus, tiap hari kau bergaul sama Roh Kudus, kau bergaul sama Roh Kudus, kau bergaul sama Roh Kudus, seminggu kau bergaul, sebulan kau bergaul, tiba-tiba saja, hidupmu penuh Roh Kudus. Dan tiba-tiba saja orang di sekitar saudara akan melihat hidupmu berubah. Dan tanpa sadar, buah roh itu muncul dari hidup saudara. Tanpa direkayasa. Dan waktu kau menghasilkan buah roh seperti itu, orang yang paling menikmati hasilnya adalah orang-orang di sekitar saudara. Bukan orang yang jauh di Sumatera Utara, bukan. Bukan orang yang ada di Kalimantan, bukan. Bukan ada orang yang di Afrika, bukan. Tapi orang-orang yang tinggal bersama saudara. Yang ada di sekitar saudara. Yang ada di sekitar saudara adalah orang-orang yang akan menikmati indahnya buah roh yang saudara hasilkan. Saudara, waktu kau bergaul sama Roh Kudus, bergaul sama Roh Kudus, bergaul sama Roh Kudus, maka tiba-tiba, buah roh itu akan berkuasa dalam hidup saudara. Dan keluar hasilnya, menghasilkan buah roh. Saya belajar sesuatu, satu ketika saya sedang mengajarkan training, diklat gitu ya, pendidikan, latihan buat para hamba-hamba Tuhan. Lalu tiba-tiba di tengah-tengah antara sesi 1 dengan sesi 2 ada break 10 menit, sementara ada yang ke toilet, sementara ada yang keluar ambil kopi. Saya tuh ajak mereka yang tinggal di kelas itu untuk ngobrol sebentar. Saya tanya begini, Bapak kan nih pemimpin semua ya, ada gembala, ketua departemen, para pemimpin pujian, ada hampir semua pelayan Tuhan. Saya tanya, Bapak-bapak
pernah nggak atau ibu-ibu pernah nggak ngalamin situasi berkhotbah yang paling sulit, yang paling stres itu dalam situasi apa? Pernah Pak, waktu saya berkhotbah, gembala saya hadir Pak. Wah stres Pak, diliatin gembala Pak. Waktu saya khotbah Pak, di situasi kematian, nggak ada yang dengerin saya khotbah Pak. Semua nangis, semua ngobrol sendiri. Stres saya, Pak. Lalu mereka semua mulai cerita, saudara. Tiba-tiba ada seorang ibu, dia agak depan, dia angkat tangan, lalu bilang sama saya begini. Pak, saya nggak pernah khotbah. Tapi suami saya yang pernah yang suka khotbah. Kalau menurut saya, Pak, khotbah yang paling sulit, itu kalau khotbah di depan keluarga sendiri, Pak. Kalau seorang suami khotbah depan istrinya, depan anak-anaknya, atau seorang istri khotbah depan suaminya atau depan anak-anaknya, itu paling susah, Pak. Saya tanya sama ibu itu, loh kenapa Bu? Apa susahnya? Ya dong Pak, susah Pak. Gimana nggak susah? Mau ngomong apa kita Pak? Dia tahu semua Pak. Dia tahu keadaan kita yang sebenarnya Pak. Mau ngomong apa coba Pak kita Pak? Kita mau ngomong, sudah saudara dikasih Tuhan. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita, mari kita berhidup dengan sabar, penuh penguasaan diri, tidak emosional, sabar. Yang dengerin lagi, sabar. Sabar dari Hong Kong loh. Kemarin aja baru salah sedikit aja marah-marah terus, ngomel seharian. Sabar apaan? Ngomong aja lu pinter. Istrinya, keluarganya, suaminya yang paling tahu saudara keadaan kita yang sebenarnya. Saudara, buah roh itu nggak bisa direkayasa. Harus muncul alami dari hidup kita yang bergaul sama Roh Kudus. Waktu kau bergaul sama Roh Kudus, tiba-tiba saja buah roh itu muncul dari hidup saudara. Dan orang-orang sekitar saudara akan merasakan dampaknya. Dan Alkitab katakan, waktu kau sudah menghasilkan buah itu, dan buahmu tetap, maka apapun yang kau minta kepada Bapamu di surga, Dia akan berikan buat saudara. Yang setuju, lambaikan tangan saudara. Dan katakan, amin. Yang ketiga, bagaimana kita bisa doa-doa kita dijawab sama Tuhan. Yang ketiga, ya. Yang ketiga adalah waktu kita berdoa dengan tekun dan tidak patah semangat, saudara. Tekun. Ya. Ini gambar seorang anak kecil dengan susah payah menaiki tangga demi tangga demi tangga demi tangga. Nggak tahu berapa puluh tangga lagi depan dia, tapi dia tekun, saudara. Nah, dalam kitab Yohanes pasal 5, saudara, di sana ada kisah seorang yang lumpuh dan dia tiap hari ada di kolam Bethesda. Saudara. Kolam Bethesda itu sekali-kali tiba-tiba airnya itu beriak-riak begitu, saudara. Dan kalau waktu airnya beriak-riak itu, maka orang yang sakit itu nyemplung di sungai air atau kena dari air itu, maka dia akan sembuh. Nah, orang lumpuh itu menantikan air itu beriak-riak. Waktu air itu beriak-riak, dia mulai berangkat dengan lumpuhnya, dia mulai berangkat mendekati air, tapi pas sudah hampir sampai, saudara, tiba-tiba airnya tenang kembali, saudara. Lalu dia kembali lagi duduk, nyender di tembok, nunggu lagi airnya beriak-riak, saudara. Nah, hari ini dia nggak berhasil, besok pagi dia datang lagi, saudara. Nggak berhasil lagi, besok pagi datang lagi. Nggak berhasil lagi, besok pagi datang lagi, saudara. Lumayan lama dia bolak-balik seperti itu setiap hari, saudara. Lumayan lama. Kira-kira Alkitab menulis 38 tahun, saudara. 38 tahun dia menantikan dia bisa merasakan pemulihan, kesembuhan karena air dari kolam Bethesda yang beriak-riak dan mengenai dia. Sampai satu ketika, dalam Yohanes pasal 5 ayat yang ke-6, Tuhan Yesus bertemu dengan dia. Sudah perhatikan ya, Alkitab tidak tulis siapa nama orang ini.
Berarti orang ini bukan siapa-siapa. Dia tidak sepopuler Sakius. Dia tidak sepopuler Maria Martha, Lazarus. Bukan. Dia orang yang tidak dikenal. Nobody. Tidak. Orang tidak kenal siapa dia. Cuma orang lumpuh biasa. Tiba-tiba turis datang pada orang itu dan berkata, dalam Yohanes 5:6, sama-sama yuk kita baca. 2, 3. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Saudara, 38 tahun loh saudara. 38 tahun dia berdoa, seakan-akan dia terus doa. 38 tahun. Saya nggak tahu, mungkin hari-hari ini saudara sedang berdoa untuk sesuatu dalam hidupmu. Yang penting dalam hidup saudara. Mungkin berdoa buat bisnis saudara. Mungkin berdoa buat ekonomi saudara. Mungkin sudah berdoa buat keluarga saudara. Sudah berdoa buat istri, buat suami, buat anak-anak, buat orang tua, buat mertua. Sudah berdoa buat seseorang. Sudah berdoa buat situasi. Mungkin sudah berdoa buat kesehatan saudara. Saya nggak tahu berapa lama sudah berdoa. Pak, saya sudah doa 3 bulan loh Pak. Belum dijawab-jawab. Pak, saya sudah berdoa 2 tahun Pak. Belum dijawab-jawab. Pak, saya sudah berdoa 8 tahun loh Pak. Belum dijawab-jawab. Orang lumpuh ini sudah berdoa 38 tahun. Dan dia berharap dia disembuhkan. Sampai akhirnya dia ketemu sama Tuhan Yesus. Saudara, dan Alkitab menceritakan, Tuhan Yesus berkata pada orang itu, sembuh. Dan orang itu disembuhkan sama Tuhan Yesus. Dan dia pulang dalam keadaan sembuh. Sekali lagi Alkitab tidak tulis siapa dia. Alkitab tidak tulis namanya siapa. Artinya dia bukan siapa-siapa. Saudara, kalau Tuhan mau sembuhkan seseorang, Tuhan gak pernah pilih-pilih, saudara. Tapi Tuhan melihat orang ini tekun berdoa. 38 tahun dia berdoa. Dengan tekun dia berdoa. Dengan tekun dia berdoa selama 38 tahun. Dan tergeraklah hati Tuhan untuk menyembuhkan orang ini. Saya nggak tahu keadaan saudara hari ini. Saya nggak tahu kondisi apa yang sedang saudara doakan hari-hari ini. Saya nggak tahu situasi apa yang sedang kau hadapi. Mungkin sementara kau ikut Zoom ini, ikut online, ibadah online ini kau bisa senyum, bisa tertawa, muka saudara ceria, orang lain nggak tahu kalau saudara sedang punya masalah besar dalam hidup saudara. Dan kau tidak pernah tahu kalau kau sedang punya pergumulan yang berat dalam hidup saudara. Orang lain nggak tahu kalau kau sedang punya problem dalam kesehatanmu, dan dokter sudah angkat tangan. Orang tidak tahu kalau kau sedang krisis dalam ekonomimu, krisis dalam rumah tanggamu, krisis dalam bisnismu karena masa pandemi ini yang cukup lama, dan orang lain nggak tahu itu. Kau simpan itu dalam-dalam. Orang lumpuh ini juga nggak pernah cerita sama siapa-siapa, tapi 38 tahun dia tekun, dia setia. Mungkin selama ini kau sedang berdoa untuk sesuatu dan kau sudah bertahun-tahun doakan itu. Dan sampai hari ini seakan-akan Tuhan belum jawab doa saudara. Masuk semester yang kedua, tahun dimensi yang baru ini. Dikatakan ini tahun terobosan. Tahun semester mujizat. Akan banyak mujizat terjadi. Akan banyak terobosan demi terobosan terjadi. Akan banyak perkara-perkara ajaib terjadi. Tuhan akan sediakan banyak perkara ajaib buat saudara. Tuhan akan sediakan banyak terobosan buat saudara. Tuhan akan sediakan banyak mujizat buat saudara. Yang percaya katakan, amin. Dan Tuhan tahu apa menjadi persoalan saudara. Tuhan tahu apa yang menjadi masalah saudara. Dan saya mau bilang ke saudara, dan Tuhan datang dan dia berkata, maukah engkau sembuh? Maukah engkau dipulihkan? Maukah engkau disembuhkan? Oke, tolong matikan aja PowerPoint-nya. Kita kembalikan kepada layar semula. Malam hari ini diakhiri pada firman Tuhan. Saya mau tanya saudara,
Mari kita tutup mata saja di hadapan Tuhan supaya kita nggak saling lihat kiri kanan. Berapa banyak saudara yang hari-hari ini mengalami pergumulan. Dan kau sudah berdoa berlama, kau berdoa lama. Engkau terus sedang bergumul dengan masalah yang berat dalam hidup saudara. Entah itu bisnis saudara, entah itu pekerjaan saudara, entah itu ekonomi saudara, atau engkau mengalami sakit penyakit dan kau bergumul di hadapan Tuhan. Engkau boleh angkat tanganmu. Saya akan berdoa buat saudara malam ini. Angkat tanganmu saja, angkat tanganmu. Angkat tanganmu, angkat tanganmu, angkat tanganmu. Yes, yes, yes. Saya percaya walaupun kita beribadah lewat online seperti ini, itu tidak membatasi hadirat Tuhan. Itu tidak membatasi kemuliaan Tuhan. Tuhan bisa hadir di tempat engkau berada. Oh Rabasyama, saya akan berdoa buat saudara. Bapa, engkau melihat tiap tangan-tangan yang terangkat ya Tuhan. Hamba melihat lewat Zoom ini tangan-tangan yang terangkat ya Tuhan. Engkau melihat tiap tangan-tangan yang terangkat ya Tuhan. Hamba berdoa saat ini ya Tuhan. Mereka berdoa, mereka rindu. Engkau mulai memulihkan ekonomi mereka, kesehatan mereka, keluarga mereka, bisnis mereka. Hamba percaya bahkan di situasi yang sulit di masa pandemi. Oh, anak-anakmu akan tetap diberkati ya Tuhan. Oh, Rabasyama, hamba berdoa, hamba melihat tiap tangan-tangan yang terangkat ya Tuhan. Roh Kudus, mari Engkau yang sembuhkan mereka. Engkau yang sembuhkan mereka. Engkau yang sembuhkan tiap tangan-tangan yang terangkat. Engkau yang menyembuhkan mereka, Roh Kudus. Engkau yang menyembuhkan mereka, Roh Kudus. Engkau yang menyembuhkan mereka, Roh Kudus. Engkau yang sembuhkan mereka, Roh Kudus. Oh masyama takuria basyakana. Sementara kau mengangkat tangan, kau tutup matamu di hadapan Tuhan dan rasakan hadiratnya. Seakan-akan Tuhan di depan saudara, kadang-kadang Tuhan ada di depan saudara berkata, apakah engkau mau sembuh? Ceritakan sama Tuhan. Ceritakan sama Tuhan apa yang menjadi pergumulan saudara. Bicara sama Tuhan apa yang menjadi masalah saudara. Apa yang menjadi tantangan saudara. Apa yang menjadi kerinduan saudara. Mari masing-masing sudah cerita sama Tuhan. Cerita sama Tuhan. Cerita sama Tuhan. Ya, setelah beberapa menit ini kau cerita sama Tuhan. Cerita sama Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan saudara. Apa yang jadi masalah saudara. Apa yang menjadi kerinduan saudara. Yes, yes, yes. Cerita. Seakan-akan Tuhan ada di depan saudara saat ini. Dia persis ada di depan saudara. Dia ada di ruangan di mana engkau berada saat ini. Dan seakan-akan dia berkata, anakku, apakah kau mau sembuh? 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 Bapa, jamah anakmu ya Tuhan. Jamah anak-anakmu ya Tuhan. Sembuhkan, sembuhkan, sembuh, 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 sembuh. Terima kesembuhan, terima kesembuhan, terima kesembuhan, terima kesembuhan, terima kesembuhan, terima kesembuhan. Yes, 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 yes. Tuhan sedang mengurapi saudara. Tuhan sedang mengurapi saudara saat ini. Tuhan sedang mengurapi saudara. Sembuh, 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 sembuh. Tuhan sembuhkan, Tuhan sembuhkan, Tuhan sembuhkan, Tuhan sembuhkan, Tuhan sembuhkan, Tuhan sembuhkan. Yes, yes, yes. Percaya, percaya. Tuhan sedang sembuhkan. Kau yang mengangkat tangan, percaya. Tuhan sedang sembuhkan engkau. Tuhan sedang sembuhkan engkau. Tuhan sedang sembuhkan engkau. Tuhan sedang sembuhkan engkau. Ya sembuh, sembuh, sembuh. Sembuh, sembuh, sembuh. Terjadi mujizat. Terjadi mujizat. Terjadi mujizat. Terjadi mujizat. Yes, kesembuhan terjadi. 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 Sembuh dalam nama Tuhan Yesus. 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 Sembuh, sembuh, sembuh. Oh, rebasyama tekona masyakana Bapak. Oh, rabasyakana. Pegang dengan imanmu. Pegang dengan imanmu. Tuhan sudah sembuhkan penyakitmu. Tuhan sudah sembuhkan ekonomimu. Tuhan sedang sembuhkan bisnismu. Tuhan sudah sembuhkan keluargamu. Tuhan sudah sembuhkan. Sudah sembuhkan. Tuhan sembuhkan. Oh, rabasyama. Mari yang percaya bersama-sama katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya. Tuhan sudah sembuhkan saya. Tuhan sudah sembuhkan saya. Tuhan sudah sembuhkan saya. Tuhan sudah sembuhkan saya. Haleluya. Haleluya. Amin.